Maka tadi kata syukur. Jadi syukur itu tidak bisa disebut syukur selama kamu belum melakukan perbuatan dengan tubuhmu. Karena syukur itu ada tentang ucapan, hati, dan perbuatan. Nah tadi syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari. Jadi beda antara istighfar dengan tobat. Sama beda alhamdulillah dengan syukur. Tadi semua. Maka syukur itu selalu. Misalnya kita syukur. Tidak bisa, makanya kenapa tidak ada bimata lazimi? Karena tidak bisa orang itu, oh si dermawan, si baik, sebelum dia memberi. Nah itu, dengan perbuatan tidak ada. Terima kasih itu, ucapan alhamdulillah itu, pujian itu. Jadi alhamdulillah rasa syukur setelah dilakukan dengan perbuatan, itulah disebut dengan syukur. Syukur, jadi orang selalu alhamdulillah. Nggak cukup alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada ucapan mulut. Maka tadi alhamdulillah itu tentang ucapan dan hati. Tentara syukur, ucapan, hati, dan perbuatan dengan tubuh yang disebut syukur al-jawari. Bagaimana kita cinta pada Allah? Maka gunakan sebagai perbuatan adalah mengabdi tubuh ini disebut ibadah kepada Allah. Maka sholat itu adalah bukti tanda syukur pada Allah, mengabdi dengan perbuatan. Bukan dengan hanya ucapan, saya berterima kasih, saya syukur. Hati juga, oh yakin. Tapi selama tidak ada perbuatan, itu bukan syukur. Maka itulah, lain syakartum la azidanakum. Orang yang syukur akan ditambah. Tadi, kalau kamu sudah berbuat, tadi semua. Jadi syukur itu, maka setelah kamu melakukan, maka kenapa orang takwa sedekah, orang iman sedekah. Orang ikhlas, sodakoh. Orang khusyuk, sodakoh dan zakat. Tadi semua. Orang hijrah, sodakoh. Iman sempurna. Lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu sodakoh. Mengeluarkan yang kita cintai. Tadi semua. Ya. Nah inilah makanya juga sama dengan tobat. Jadi tobat, istighfar itu ucapan orang bertobat. Tapi walaupun kamu astagfirullah, tapi yang ada kamu sama aja bukan tobat. Itu ucapan. Tadi alhamdulillah ucapan orang bersyukur. Tapi belum syukur sebelum kamu mengeluarkan apa yang dengan badanmu. Kalau harta syukurnya sedekah. Tadi semua. Kalau ibadah adalah tubuhnya digunakan ibadah gitu. Itu mengabdi kepada Allah ya sahabat. Jadi kita juga sama, tobat juga sama. Jadi tobat, sahabat sudah tobat dengan istighfar. Istighfar itu ucapan orang bertobat, perhiasan, bedaknya orang tobat itu istighfar. Tapi istighfar itu bukan tobat. Sama tadi. Alhamdulillah itu bukan syukur. Syukur, alhamdulillah ucapan orang bersyukur. Tapi disebut syukur kalau sudah berbuat dengan badanmu. Dikasih tadi. Itulah kenapa alhamdulillah bimana lazimi dan muta'adi. Karena muta'adi pada saat kita melihat perbuatan Allah memberi yang tanpa ujung pada kita. Kita balikan. Nah, itulah sebagai syukur. Berarti kita tahu bahwa sesungguhnya yang kita miliki itu adalah dari Allah. Ya sahabat. Baik ya sahabat. Ini Abah hanya mau menceritakan istilah-istilahnya dulu nanti bagaimana. Nah, bagaimana cara belajar mempanahkan diri. Banyak. Maka setiap hari kata Abah biasakan tekuk lidah ke atas. Kamu sedang kerja di motor, di mobil, di apa. Pada dasarnya tadi kalau kamu yang sudah ngaji kitab Daqaiqul Akbar menyaksikan bagaimana orang sakaratul maut. Bagaimana ruh setelah keluar. Bagaimana ruh keluar di 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai 40 hari. Bagaimana ruh itu setelah 1000 hari. Itulah makanya juga ada orang peringatan natus 100 hari. Dan juga orang peringatan 1000 hari. Tapi kalau nggak ngerti hakikatnya, ya sama aja. Tadi semua. Hanyalah wayang yang bergerak sama seperti banyak orang sekarang sholat, nggak ngerti sholat. Yang penting ruku, sujud, itidal, ruku, sujud, itidal, ruku, sujud. Tadi. Dikiranya perbuatan yang baik, tapi kata Allah malah Allah mengancamnya. Nah ini, fawailul lil musallin. Semua. Tadi semua. Karena letaknya bukan di situ. Tadi. Maka karena itulah tobat juga dibagi. Ada taibun tadi. Innallaha yuhibbut tawwabina. Ada tawab ya. Ada tahirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
tohirin. Maka inilah tentang bersuci. Maka tadi, kalau kita masih junub tadi, kesyirikan, apapun yang dilakukan tubuh ini, walaupun jidatmu sampai nong-nong segini karena sujud, wahum yasabuna annahum yusinuna sunah, sia-sia kata Allah. Karena bukan di situ letaknya. Allah nggak perlu disembah. Allah tidak butuh disembah. Allah itu hanya butuh dirasakan, dibuktikan. Itulah tadi dengan tubuh. Maka tadi, alhamdulillah ucapan orang bersyukur, syukur adalah dengan perbuatan. Tidak disebut perbuatan syukur, kata alhamdulillah sebelum kamu lakukan dengan tubuhmu. Itulah baru yang namanya alhamdulillah yang sempurna. Gitu. Itu ya. Inilah ya sahabat. Maka dan kita lihat satu ayat dalam Al-Quran. Itu pun cara mempanakan diri. Ada belajar wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, di dunia saja kamu itu akan nasibmu akan berubah. Maka nanti buahnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tapi syaratnya tadi, wabtagi dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu. Apa yang telah Allah anugerahkan, penglihatan. Nah, inilah kata Abah. 7 cara memfanakan diri, mengembalikan 7 sifat ma'ani. Maka sebelum bekerja, sebelum sholat, sebelum apa, la hayyun, aku tidak hidup. La ilmun, aku tidak ada ilmu. La sami'un, aku tidak mendengar. La basyirun, aku budak, aku buta, aku tuli, aku budeg, aku bodoh, aku mati. Itulah yang harus dikatakan. Nah, tadi man arafa nafsahu bil mauti, itu siapa orang kenal dirinya mati, dia akan kenal. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Dia akan ketemu dengan Allah yang hidup. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu ada bil fana. Dia menyadari ternyata fana. Faqad arafa rabbahu bil baqo. Dia akan menemukan Tuhannya yang baqo. Maka tadi cara melatihnya adalah dari apa yang telah Allah anugerahkan. Apa? Tubuh kita. Kembalikan. Kullu syai'in yarju ila sholih. Kembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Ruh kita dari Nur Muhammad, badan kita dari Nur Muhammad. Supaya nurun ala nurin. Ruh kita Samsun, badan kita Badrun. Kembalikan. Tadi semua. Ya. Karena yahdillahu li nurihi mayyasha itu kalau seandainya anta Samsun, anta Badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu. Nah, kembalikan kepada cahaya. Kita bukan materi. Materi kembalikan pada energi, energi kembalikan pada cahaya. Itu dalam itikad ilmu fisikanya. Tetapi dalam pelaksanaannya tadi, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Berarti kalau seandainya kamu mata dianggap sebagai mata yang melihat, nah sekarang jadikan negeri akhirat, maka matamu itu dah basornya Allah, basirnya Muhammad, basornya Allah. Begitu. Berarti sekarang bukan lagi mata. Bukan kamu yang melihat, tapi Muhammad. Rasulullah. Maka tentu penglihatan kita dengan penglihatan Rasulullah beda. Disinilah orang menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Kok ada orang bisa menafsirkan kedalamannya begitu dalam? Karena menggunakan penglihatan Rasulullah. Basir. Tetapi begitu udah menggunakan penglihatan Rasulullah, sebenarnya kita sedang menggunakan penglihatan Allah. Basor. Maka disitulah kita akan menyaksikan yang tahu firman Allah hanya Allah. Disitulah orang itu sudah martabat dia. Dia berkata bukan dirinya. Maka juga sahabat perkataan Nabi Muhammad. Karena beliau itu berkata sebagai dirinya sebagai adalah ayah putra Abdullah. Tapi beliau terkadang berkata sebagai Nur Muhammad. Ingat itu. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdullahnya sudah panah. Maka itulah kenapa sudah nggak disebut-sebut lagi. Maka dipanggillah beliau Yasin, Toha, Ya Yuhal Muzammil, Ya Yuhal Mudasir, Tosin, Mim. Dan nama-nama beliau ratusan. Ya, kenapa? Karena dia sudah panah. Nah disinilah orang sekarang salah lihat kepada Muhammad Dohir, Muhammad Syariat. Padahal beliau sini kayak contoh kata beliau. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Itu yang bicara bukan Nabi Muhammad bin Abdullah. Tapi Nur Muhammad. Beliau
aku. Nah tadi kan ada aku 4, aku 3, aku 2. Beliau pun sama. Maka yang makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah. Rasulullah itu adalah ruhnya beliau. Walakin Rasulullah yang ada pada diri kita. Jadi kita bedakan. Pada saat itulah makanya orang suka pegujud. Mana ucapan Nabi Muhammad, mana ucapan hakikat Nur Muhammad. Bahkan Allah pun dalam Al-Quran sahabat. Bicara pada beliau, tapi kebanyakan bicara pada Nur Muhammad sebetulnya. Ya, dalam Al-Quran itu. Al-Alam nama Muhammad, itu pasti adalah, itu dimensinya bisa pada majaji, bisa pada hakiki, bisa pada harid, bisa pada Muhammad hak. Semua. Ya. Itu tergantung orang yang tadi. Bahwa sesungguhnya, watil kal amsalu nadribu halinas. Wa may yaqiluha ilal alimun. Jadi hanya tergantung kepada orang. Itulah baginda Nabi bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu punya 7 lapis. Ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Semua, ya. Nah inilah cara mempanakan diri. Maka jadikan dirimu Rasulullah Muhammad. Tadi sunnah. Apanya? Ruhmu. Maka dalam sholat, yang sholat itu apa tadi malam, takbir. Begitu Allahu Akbar, hilanglah si Adam itu. Hilanglah kamunya. Apa yang dihilangkan? 7 sifat ma'ani. Dengan apa? Dengan wudu. Apa itu wudu? Memisahkan. Bukan mata yang melihat tapi basot. Itu wudu sebenarnya. Maka tadi kenapa dicuci wajah? Kenapa masukin air? Oh, bukan napas. Bukan hidung masukin istinsar. Tapi ternyata yang dimasukin adalah hayat. Hidup. Syirullah. Napas masuk, napas keluar. Oh, istinsar itu. Nah, berarti sekarang sudah jadikan negeri akhirat tuh. Dikembalikan. Sehingga hilanglah kamu yang ada hanya wujudullah. Ainullah. Yang bertubuhkan Muhammad. Mim hamim dal. Itulah cara mempanakan diri. Dan itu asyik sahabat. Makanya kenapa orang-orang yang orang-orang Shaolin itu bagaimana dia melepaskan ginkang, liwakan dengan semedi. Termasuk juga ada orang yang sekarang itu Tai Chi di Cina. Itu sebetulnya adalah sedang menyambungkan tadi kepada yang disebut energi prana atau apa istilah mereka itu. Padahal sebetulnya itu energi Tuhan. Sebenarnya. Dengan yoga mereka itu. Ya. Kita ugat-ugadan tapi nggak pernah nyambung sama Tuhan. Maka orang Islam makin lama makin belangsak, makin susah, makin jadi jongos, makin jongos, hilanglah kebahagiaannya. Jadilah negara yang terbesar dalam korupsi, negara yang terbesar di dalam judi. Maaf. Ini harus dirubah. Kapan lagi kita? Kalau tidak, karena kita melakukan ritual tanpa spiritual, semua tanpa ketersambungan, terkoneksi, semua. Ya. Jadi mempanakan diri tadi bisa dengan tadi mengembalikan wudu. Maka wudu itu cuci tangan. Cuci tangan itu wudu. Tapi sebenarnya kau kembalikanlah kepada sifat kudrat irodat pada tangan ini. Kumur-kumur itu wudu. Wudu itu artinya memisahkan. Sekarang bukan lagi mulutmu yang ngomong itu kalam. Sama juga wajah. Bukan wajahmu lagi. Tapi wajahnya Allah. Wajah Allah itu segala. Apa ini ciptaan Allah kan? Ini wajah Allah. Maka sekarang kamu suka bukan wajahmu, tapi wajah Rasulullah dan wajah Allah. Gitu. Nah, sekarang juga sama. Cuci telinga. Wudu. Wudu itu artinya pisahkan. Jangan kamu ngaku yang dengar itu kamu. Itu wudu. Ini telinga dicuci tapi nggak wudu-wudu. Maka akhirnya wudu jalan, telinga dicuci, apapun didengar. Tadi semua. Mulut kumur-kumur tapi terus memaki orang, maksiat, kemudian menghina orang, menyakiti orang dengan mulutnya. Tangannya dicuci begitu ke kantor, korupsi, tadi karena nggak wudu. Tadi yuhibbut tawwab. Tadi maka ada tohirin, ada tawab, ada taibun, ada al-inabah. Nah, harusnya al-inabah, kembalikan tubuh dohirmu sebagai fiilnya. Kembalikan hatimu sebagai asma'nya. Kembalikan ruhmu sebagai sifatnya. Kembalikan sirmu sebagai zatnya. Itulah yang disebut al-inabah.
al-inabatu ila daril khulud, berarti kamu sudah mati sejeroning urip, dan insyaallah urip sejeroning mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Jadi itu ya amaliyahnya. Jadi dari apa wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah, kembalikan dengan wudu. Berdiri kaki kudrat iradat. Berarti sekarang yang berdiri, berarti yang sholat itu ada 7 sifat ma'ani. Yang takbir adalah kudrat iradatnya. Yang berdiri kudrat iradatnya. Yang berkata kalamnya. Yang melihat sujud basornya. Yang mendengar samanya. Tumaninah dan tartib datang dari ilmunya. Habislah kamu. Itulah tubadil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kalau gitu sekarang Allah udah akbar pada saat kamu sudah hilang. Itulah cara melatih panah dalam sholat. Ya, cara mempanahkan. Nah, juga itulah kenapa dibagilah ada syariat, torekat, hakikat, marifat. Syariat tentang tubuhmu. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, oleh lisan, itu disebut dengan syariat. Dikirnya disebut dikir syariat. Dikir syariat apa saja? Contohnya adalah la ilaha, itu dikir syariat diucapkan. Apalagi sholat. Sholat itu dikir syariat karena dilakukan dengan tubuh. Itu dikir syariat. Tapi di situ kalau belum tubadil haram, maka takbiratul ihram tutuplah. Kalau tidak ditutup haram. Najis. Emang Allah mau berhadapan dengan kamu? Gitu tadi. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak akan bisa menyentuhnya kecuali yang mensucikannya, yang sudah bebas dari junub kesyirikan. Tadi semua. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sudah serahkan. Awwalul muslimin itu adalah 7 sifat ma'ani. Kembalikan, sesungguhnya adalah itu milik Allah. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka sebelum sholat berdirilah di tempat sujud. Lepaskan tubuhmu. Aku empatmu. Tadi semua ya. Allahu Akbar. Maka sekarang yang berdiri itulah Rasulullah Muhammad. Ruhmu yang sholat. Nah itulah nanti pada saat tadi kata Abah, pada saat ruh itu sudah sholat, begitu keluar dari tubuh, bahagia dia. Lain pada saat ruh tidak pernah sholat, yang sholat jasad, menangis dia. Dan apalagi Allah sudah sampaikan tadi, Allah perlihatkan amal mereka. Ternyata yang dilakukan oleh jasad itu. Selama ini tahajudnya pakai jasad itu. Selama ini yang sedekah jasad itu. Selama ini yang umroh jasad itu. Karena selama ini yang ada jasad itu. Sementara jasad itu hancur. Hancurlah amal ibadahnya semuanya. Tidak ada sia-sia. Karena ibadah itu adalah oleh dia yang tidak hancur. Ya tadi, maka tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali Allah. Dan Allah sudah meniupkan ruh. Sebagian ruhnya pada kita untuk kita berhubungan dengan dia. Itulah kenapa al-mu'min mir'atul mu'min. Itulah al-mu'min kita yang orang beriman yang sudah tadi, yang sudah telanjang, al-imanu uryanun, yang sudah walibasuh taqwa, cerminan Allah al-mu'min, zat Allah. Sifat itu ya zat. Maka tadi juga yang kedua untuk mempanahkan diri, rasakan adalah kamu jadikan dirimu sifat. Tapi sifat itu muncul dari zat. Karena sifat sebenarnya sifat Muhammad itu adalah. Kan tadi manusia itu hanya baru kenal Allah dari sifatnya yang disebut dengan Muhammad. Yang terpuji semua ya. Nah inilah yang juga sama. Sesungguhnya sifat itu adalah zat. Al-insanu syiri adalah al-insanu syiri dan ada wasyiri sifati. Dan wasifati la ghairi. Ternyata insan itu adalah rahasiaku dan rahasiaku ada tiada lain daripada aku. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Itu pun sudah kembali. Nah itu. Atau juga tadi kata Abah. Pada saat kata Sya'atailah. Ada harawis menghadirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Nah si asbak kayu ini tadi. Cara mempanahkan dirinya adalah tadi. Kenali dirinya. Sebenar-benarnya dirinya bukan kayu ada pada asbak. Tapi asbak inilah yang ada pada kayu. Bukan Allah pada kita. Kitalah ada pada Allah. Ingat paham itu beda. Maka ada Allah tadi dalam hikam itu ada makhluk dalil adanya Allah.
Ada Allah dalil, ada makhluk. Ada orang asbak dalil adanya kayu, ada kayu dalil adanya asbak. Nah, di sini kesalahan kebanyakan manusia, bahkan di kitab-kitab tauhid kita masih makhluk dalil adanya Allah. Itu bahaya itu. Pada saat makhluknya tidak ada, hilanglah Allahnya. Tadi semua. Karena Allah padahal bukan karena adanya atau bukan tidak adanya. Tadi semua. Karena dia selalu ada. Nah, itu yang harus dipahami. Maka bagaimana cara mempanahkan diri si asbak kayu ini? Tadi sebenarnya diriku ada, tidak ada. Leburkan tadi. Wabdagi fima ataqallah. Kalau si asbak kayu itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbuat. Nah, sekarang kembalikan. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Kembalikan pada milik kayu. Dan dia lebur. Satukan. Itulah yang disebut ahad. Ahadkan. Tadi semua. Ya. Bahwa sebenar-benarnya diriku. Nah, disitulah. Maka nanti akan muncul ada perasaan dari hati. Aku Allah. Dan diriku tidak ada. Nah, itu akan muncul. Bukan ucapan mulutmu. Tapi nanti dia akan datang dari hatimu sendiri. Dia akan selalu berkata, aku Allah. Aku Allah. Aku Allah. Dan dirimu wahai jasad tidak ada. Itulah kenapa kata Abah, ruh itu dari mulai awal adalah bagaimana ruh itu adalah sejak hari pertama ditiupkan dia terus mengingatkan si jasad. Hari pertama Allah, Allah. Hari ketujuh Allah, aban, hak. Hari ke-40 Subhanallah, Subhanallah. Begitu selesai jasadnya, Alhamdulillah. Begitu sempurna jasad yang ruh 7 bulan, dia bilang Allahu Akbar. Tapi sebelum lahir, Tuhan itu ruh ngajarkan. Dikira apa? La ilaha illallah. Supaya nanti begitu dia lahir, dia mampu menafikan sebenar-benarnya kamu. Hei, itulah kan diskusi panjang itu. Sebelum ruh ditiupkan pada tubuhmu itu. Kade ya, nanti kamu hati-hati ya. Dan kamu lupa lu, kata Allah. Alastu birabbikum. Maka itulah sahabat, Abah latih di sini itu dengan menyelam ke dalam kolam. Tadi semua. Untuk menafikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadilun, la muridun, la mutakalimun. Menyelamlah ke bawah air. Lap, silakan kalian yang ada kolam renang di rumahnya, atau barangkali dekat sungai di rumahnya, dekat laut di rumahnya, boleh dilatih. Kenapa sih dengan menyelam? Tadi semua. Karena pada saat kita menyelam itu nggak ada bedanya. Adalah kata Tuhan Abdul Qadir, nggak ada bedanya pada saat kita di dalam kandungan ibu, ketuban. Ditutupi dengan air ketuban. Matamu tertutup ketuban. Telingamu tertutup ketuban. Mulutmu tertutup ketuban. Seluruh tubuhmu tertutup ketuban. Sehingga kau bisa berkomunikasi sadar. Waktu Allah nanya, alastu birabbikum, kau jawab. Kenapa? Karena tubuhmu tertutup. Tapi begitu matamu terbuka di alam dunia ini. Matamu punya kamu. Telingamu punya kamu. Mulutmu punya kamu. Tertutuplah dia. Itu sahabat sebenarnya. Kenapa harus ada konsep al-mutu qabla namutu? Sampai Allah dalam baginda Nabi bersabda, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Dan kalian bisa melihat Tuhan kalian sekarang dengan jelas. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas kalau kalian melihat dengan mata Tuhan. Tadi bagaimana mata Tuhan tadi? Wabdagi fima ataqallah, kembalikan. Sesungguhnya aku tidak bisa melihat, tapi basar. Semua ya. Yang melihat itu Allah, basar. Semua ya, sahabat. Aku tidak mendengar, tapi yang mendengar itu sama. Begitu. Jadi itulah cara mengembalikan, diantaranya adalah banyak metodologi zat dan sifat. Ada tentang juga tentang dengan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat sama. Alif, lam, lama, hu kembalikan kepada lam akhir kembalikan lam awal kembalikan pada alif kembalikan pada tasjid. Itu juga kembali, tarki. Tadi semua. Sebenarnya tubuh gerak karena hati asma Allah digerakkan oleh ruh digerakkan oleh oleh nur Muhammad. Tadi semua ya. Oleh syir digerakkan oleh zat, kayak itu. Nah itu zat. Pada saat zat itu perbuatan, nampaklah pada syir. Pada saat syir itu nampaklah pada ruh itu dihilangkan, nampaklah pada asma. Hilangkan asma, nampaklah pada fi'il tubuh. Maka tadi
Yang disebut mi'raj itu harus latihan kita. Pulang dan pergi setiap hari pada Allah. Pulang. Terus latih tiap hari. Tanajul, tarki. Dan semua. Af'al, asma, sifat, zat. Tapi baru dirasakan. Lidah ditekukan. Maka diantaranya juga adalah menyelam ke dalam air. Maka ucapkan pada dirimu. Di bawah itu adalah serahkan pada saat kamu tidak lagi bisa melihat karena di dalam air, tidak lagi bisa mendengar di dalam, itu akan melatih jiwamu mulai bisa komunikasi dengan Allah. Itulah yang disebut dengan takhalli. Takhalli itu tadi menyerahkan. La hayyun la ilmun, itu takhalli. Takhalli sebetulnya mengembalikan, melepaskan. Tahalli akhirnya kembalikan jadi apa? Yang tadinya kamu mata sekarang basor. Tuh tahalli. Akhirnya lama-lama karena kau sekarang, itulah kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa anadiyatahu. Ya, semua. Dan juga buat teman-teman semua biasa melatihkan yoga. Ya. Dalam yoga itu adalah menutup mata, menutup telinga, menutup mulut. Itu yoga. Ya, orang yoga. Yang oleh orang-orang kampret disebut liko. Semua. Dan dijual belikan. Itu biasa Abah saksikan di Cina, itu untuk yoga. Bagaimana kau sebetulnya napas kembalikan, kau kembalikan penglihatan, kau kembalikan pendengaran, kau kembalikan rasa ini semua. Itulah sembelih diri, itu pun mempanakan diri. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang menjual liko, karena tidak ada yang begitu itu dijual belikan, nggak ada gunanya semua. Karena liko itu bukan itu. Itulah tadi semua, itulah gerombolan orang-orang hanya sebatas menipu orang lain. Ketidaktahuan orang jual liko yang 5 juta, 10 juta. Apa yang gini dijual? Bukan di situ sakralnya yang harus kamu pahami. Selama matamu kamu tutup begini, tetap matamu nggak dikembalikan, itu bukan sama saya ngapain digini-gini. Tapi masih matamu. Ngapain ditutup begini? Kalau masih telingamu, kembalikan. Wudu, lepaskan. Nggak usah begini juga bisa. Tadi semua. Orang dianggap kayak gitu. Waduh, abas itu. Lu aja nggak mau dibuka. Kenapa? Karena lu jadi duit itu semua. Makanya Abah muncul itu karena tadi banyak penipu di dalam pelajaran ilmu rohani. Orang yang ingin belajar Tuhan malah sengaja ditipu. Ada yang sampai datang ke Abah korban. Orang syahadat, hakikat dia bayar katanya 10 juta. Ya Karim. Kamu tuh harusnya kalau kalian sadar. Mana ada Tuhan butuh duit. Dari semua. Orang yang sudah membukakan itu berarti sudah martabat dia. Man arafullah fahuwa Allah. Allah nggak butuh duit. Dari semua. Ya. Makanya hati-hati ya, karena Abah udah ribuan orang yang datang ke sini kan korban itu tadi semua. Karena belajar agama kalian terlalu bernafsu. Seharusnya kita belajar agama tidak usah terlalu bernafsu tadi semua. Jangan menggunakan nafsu tadi semua. Nah tadi nafsu itu adalah raga kita. Maka tidak ada gunanya sama sekali. Akhirnya kita ini adalah ibadah tapi dihancurkan oleh iblis. Kan tadi kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzainana lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajmain. Ya, tadi. Inilah ya Allah ya Karim. Nah, nanti apa yang belum Abah bongkar ada lagi modus rohani tapi menyebutnya bukan liko. Menyebutnya ada yang menyebut salat jati, ada yang menyebutnya salat mi'raj, ada lagi tadi semua. Ya Karim. Jadi hati-hati ya sahabat Abah dimanapun berada. Waraslah dalam belajar ketuhanan. Waraslah. Selama ada orang yang mengajarkan kamu sesuatu. Buka mata batin. Apalah. Itu paling-paling ditanamkan jin. Karena yang bisa melihat jin itu jin. Ingat itu. Bedakan kasab. Maka beda indigo dengan orang kasab. Orang indigo itu tadi. Maka kenapa? Orang yang bisa melihat jin itu jin. Penglihatan jin lah. Tadi semua. Maka tadi.
Yang bisa melihat Allah hanya Allah. Penglihatan Allah tadi. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Maka tidak mungkin kita bisa melihat Allah dengan penglihatan kita ini. Tapi penglihatan Allah. Nah, ternyata penglihatan kita pun penglihatan Allah. Karena di sini ada mata, ada basir, ada basor. Tuh. Di sini ternyata ada telinga, sama, ada sami, ada sama. Tuh. Berarti disitulah Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah dalam setiap dalam diri kita semua. Ya. Sehat semua sahabat semua tadi. Maka apalagi yang bisa kita lakukan adalah tadi ya. Adalah dengan duduk ya. Kaki kiri naikin di kaki kanan, tangan kiri di atas tangan kanan. Tadi. Kalau di dalam apa namanya Candi Borobudur itu tadi, Kamadatu, Rupadatu. Nah tadi mempanakan diri itu adalah pindah dari Rupadatu ke Arupadatu. Orang Buddha aja ngerti kok. Tadi. Sang Buddha Gotama itu melepaskan dirinya tadi dari Rupadatu ke Arupadatu tanpa wujud, tanpa semua. Karena tadi semua. Maka inilah kata Abah. Marilah kita menjadi satu napas, satu udara. Bahwa diri kita bukan ini, pejamkan mata kita, tekukan lidah, sadari bahwa sesungguhnya siapapun kita, satu napas, satu udara, seudara seluruhnya, dengan siapapun dimanapun. Itulah sesungguhnya tentang marifat itu adalah napas masuk, napas keluar yang kamu sadari. Ya sahabat. Maka ada bagusnya kalau bagi kalian yang tadi ada dekat dengan kolam renang, boleh kalian menyelam ke dalam. Nah, bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam pada saat kita menyelam ke dalam kolam? Boleh penyerahan. Jadi nyelam ke bawah, lidah ditekuk ke bawah, lep ke bawah, katakan dalam hati la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir, la qadir, la muridu, la mutakallim, la mawjudun bihaqil Allah. Kalau kuat 2 kali, 2 kali. Habis itu kamu naik ke atas. Tarik nafas, kamu nyelam lagi ke bawah. Bisa lagi dengan tarik, tahan lagi nafas, lidah teguk ke atas, usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah adalah batinku, Muhammad Rasulullah adalah dohirku. Naik lagi ke atas. Ya. Naik lagi, turun lagi ke bawah. Terus biasakan. Katakan lah Allahu hayyun, Allahu hakun. Tuh. Berarti kalau bilang Allahu hakun, yang nyata ini Allah yang ada. Tapi kamu jangan ngaku Allah. Yang nyata ini Allah. Allahu hakun. Allahu hayyun, yang hidup pada nafas ini Allah. Allahu hayyun. Allahu qayyum. Nah, kalau kamu sudah biasa begitu, nanti kamu tidak akan lagi bersandar pada manusia. Kamu rasanya sudah merasa cukuplah Allah kepada kamu. Itulah kalau kamu sudah qiyamuhu binafsihi, sudah berdiri sendiri. Sudah tidak butuh bantuan makhluk dalam perasaanmu. Kamu sudah tegar bersama dia dengan zat yang matanya. Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wadud, Allah yang maha mencintai, menyayangi, menjaga. Maka itulah nyelam ke bawah. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu ajiz, Allahu jabar, Allahu qahar, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Ya. Naik lagi ke atas. Itulah. Ya. Atau sama dengan menutup itu. Ya. Menutup itu adalah di waktu tertentu oleh kamu kembalikan. Tapi bukan hanya menutup itu, tapi kesadaranmu bahwa sesungguhnya kembalikan la hayyun adalah kamu tidak punya penglihatan, kamu buta, kamu budeng, kamu bisu, kamu mati. Itulah fungsinya menutup. Begini terus, tapi malah nggak mati-mati. Yang dicari-cari cahaya apa? Tadi semua. Inilah. Tadi semua. Dijadikanlah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 1 duit, tingkat 2 duit. Tadi semua sampai 10 duit. Aduh, akhirnya setelah 1 tahun habis 100 juta katanya, bah. Nah, baguslah kamu belajar itu. Apa namanya? Dukun lintuh penyakit matuh. Kamu tetap tidak makin terhijab dengan uang itu.
Tadi. Karena ada orang yang sudah mengeluarkan uang sampai sekian puluh juta, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, merasa. Karena dia pikir setelah dia itu akan merasakan perbedaan yang inilah. Karena ditipu oleh orang-orang tadi. Padahal sama saja. Akhirnya malah justru sekarang yang tadinya nggak ada kemelekatan, waduh uang saya 5 juta, waduh uang saya 7 juta. Ini yang abah kesini, aduh bah, pada uang itu kalau seandainya saya pakai modal. Nah, kamu akhirnya sudah belajar liko, malah sebaliknya sekarang kamu lebih melekat dari sebelumnya. Karena kamu nggak ngerti konsepnya. Dan kamu datang kepada orang yang salah. Tadi semua. Hanya rampok-rampok, memanfaatkan orang bodoh. Tadi semua. Ya. Maaf sahabat ya. Abah tuh gahar, ada marah pada orang-orang yang semacam begitu. Karena mana ada ruhani itu bisa dijual belikan. Tadi semua. Ya. Dan segalanya tadi. Ibadah sadar al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud. Karena kebanyakan ahli rohani gitu sebetulnya dia nggak ngaji kitab. Nggak ngaji ya sebenarnya. Hanya baca-baca dari sumber-sumber tapi dia nggak ngerti tadi semua. Akhirnya tadi menjadi guru-guru gadungan. Tadi bicaranya sih bagus karena bicara mah gampang. Semua ya. Tetapi sesungguhnya dia itu adalah tidak landasan yang kuat. Maaf ya sahabat. Karena ini karena tadi kemarin datang lagi ke abah tamu yang sudah korban 300 juta. Ingin belajar liko. Semua ya. Coba. Udah tingkatan berapa? Saya udah lipatan 15 bah. Tapi masih suah nggak ada bedanya. Ya saya bilang tadi. Sampai kamu mati nanti kamu sampai tingkatan 2000. Terus duit. Tadi semua. Karena pada dasarnya dia sendiri yang ngasih itu bingung. Sebenarnya. Maka ditingkatkan. Kenapa dia menaikkan tingkat tadi? Karena tadi dia bingung. Kalau bilang stop di situ, nggak ada hasilnya. Tapi kalau bilang ini, daripada hasilnya di situ lebih baik. Oh, naik tingkat 1 tingkat lagi, naik 1 tingkat lagi. Tadi lama-lama habis kolor. Tadi semua. Dan kamu tetap jahil. Tadi semua. Karena bukan di situ tauhid itu sahabat. Ya. Itulah lucu. Kok orang bicara tauhid tentang Tuhan tapi semua yang ada dia. Hanya nipu orang. Tadi semua ya. Maaf ya. Karena kemarin Ka'bah ini ada korban beberapa orang. Ya. Dan nah inilah yang terjadi yang kata Abah adalah Abah sedih dengan kejadian Abah sekarang ini. Semua ya. Tapi mudah-mudahan maka Abah buka supaya tidak ada lagi korban baru. Ayolah belajar dengan sempurna. Belajar tentang ilmu syariat, datanglah ke guru kalian di pondok-pondok pesantren. Tapi tidak cukup belajar dari mereka, karena kalau mereka tidak semua juga ngerti ilmu ma'rifat. Ya, ya sama saja kalau kita mau supermarket, beli minyak di warung ini, beli ini di warung enak kita ini berguru itu begitu. Ya, sehat semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Abah lihat tulisan, jadi bagaimana caranya itu? Ya lebih tadi. Kata Abah, pilihlah waktu kalian yang terbaik. Tadi semua. Tetapi juga jangan lupakan mandi tobatnya. Jangan lupa mandi tobatnya. Karena terutama Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Karena tadi penghalang kita tubuh kita ini. Tadi. Nah inilah yang harus kita lawan. Maka kata Nabi, la hijabaka illa biwujudika. Ya. Itulah sampai Nabi Muhammad bersabda, wujuduka danbun. Terus lawan tubuh kita ini. Napikan. Tadi semua ya. Tadi ya biasakan. Kemudian carilah tempat gelap kalau bisa. Ruangan kamu bikinlah dari kain hitam ya. Itulah para sufi itu duduk di tempat gelap ya. Supaya apa? Hilang dirimu. Itu juga cara menghilangkan diri tadi semua. Tapi orang yang sudah liko, beneran liko, tadi sahabat, itulah kenapa liko itu duduk terus tempat gelap. Dan itu kenapa? Supaya kalian bisa menyaksikan cahaya yang benar. Karena walaupun kalian begini, wah lihat cahaya sedih dari ujung manapun itu akan akhirnya dicari-cari jarinya, pindah sini. On itu semua. Ya. Cahaya itu pada saat kamu sudah liko beneran, kamu masuk ruangan gelap, ruangan itu terang beneran. Bukan dengan cahaya apapun. Itulah cahaya yang datang dari hatimu sendiri. Yang menerangi ruangan itu. Ya. Astagfirullah.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah pada pagi hari ini Abah bisa live bersama. Marilah kita sama-sama adalah untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Marilah kita terus berjalan untuk meningkatkan kesadaran kita, ya. Karena kebahagiaan kita adalah tergantung dari seberapa sadar kita. Maka kita harus mengerti mana yang disebut jasad, mana yang disebut jiwa, dan mana yang disebut ruh, ya. Dan bagaimana memahami adalah apakah kita sebagai pelaku ataukah kita sebagai penyaksi, ya sahabat. Nah disinilah sesungguhnya adalah yang disebut dengan kesadaran adalah kita akan insya Allah pada saat kita sudah menjadi adalah saksi dari segala apa, ya. Menyaksikan fi'il Allah pada segala apa yang bergerak, yang diam, dan menyaksikan asma Allah pada segala semua nama, ya, dan menyaksikan sifat Allah, ya, pada segalanya dalam wujud Muhammad, ya. Maka itulah sahabat, dan kita menyaksikan Allah dalam segala apa yang nampak ini adalah merupakan kebahagiaan kepada setiap manusia. Agar kita memahami adalah perjalanan adalah kita, ya. Ya itulah kehidupan yang harus kita nikmati, ya. Maka Abah 2 hari tidak bisa live, ya. Kita nikmati semuanya adalah sesuai dengan. Maka buat teman-teman Abah, buat anak-anak Abah semua yang bertanya semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak perlu ada yang disedihkan dari semua, ya. Marilah kita menjadi saksi yang indah dalam kehidupan ini, ya. Kalau sebagai manusia jasad, itulah yang akan semakin luar kita, semakin menderita kita. Ya, kalau semakin bawah kita, akan semakin repot kita. Maka di penghujung perjalanan kita itu adalah sebut sidroh al-muntaha, adalah kesadaran yang sempurna, ya, kesadaran penghujung daripada kita. Adalah sesungguhnya kata Allah ala wana ila rabbikal muntaha, sesungguhnya akulah Rabbmu adalah sebagai penghujung daripada kesadaranmu. Maka kebahagiaan itu tergantung daripada kamu di posisi mana tadi semua, ya. Maka yang paling menderita adalah manusia jasad. Dalam manusia jasad itu adalah kenapa paling menderita, karena dia sudah menderita, dia juga tidak punya apa-apa, banyak ketakutan, tadi semua kesedihan, keluhan, dan lain sebagainya. Nah disinilah kita harus mulai berpindah, sahabat. Maka pada pagi hari ini, ya alhamdulillah Abah bisa live lagi tadi semua, ya semuanya indah-indah saja.
Tidak yang bertanya ke Abah kemana nggak live ya, itulah manusia. Selama masih punya tubuh adalah antara ada dan tidak ada, antara sehat dan sakit, antara hidup dan mati. Tetapi kalau kita jiwanya sudah berubah tadi semua ya, ada pada sisi ruh, maka kita tidak ada lagi kesedihan. Karena ruh itu adalah, maka pagi hari ini kita sedikit berbicara tentang ruh, sahabat ya. Walaupun kata Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ketika ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhanmu. Tadi semua. Wa ma utitum minal illa qalila. Tadi. Bahwa sesungguhnya tidaklah kuberikan ilmu ruh kepada manusia kecuali dalam kadar sedikit, ya sahabat. Maka pagi hari ini ya pertama tentu saja alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Adalah marilah kita menyadari, belajar mulai adalah meniti ke dalam diri adalah karena kita pada saat lepas adalah ruh dari jasad ini, kita sudah tidak akan lagi gelisah, tidak lagi ketakutan ya sahabat. Karena pada saat kita sudah menjadi manusia ruh, berarti manusia yang penuh kebahagiaan. Karena ruh itu adalah, nanti kita akan coba bicara tentang ruh ya sahabat. Tapi sebelum Abah menjawab itu ada pertanyaan tentang kaf, ha, ya, ain, kaf, ha, ya, ain, mim, sod ya. Itu apa katanya Bah? Itu dalam Al-Quran karena ada kaf, ha, ya, ain, kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi semua ya. Itu sebetulnya bicara pada tubuh kita juga sebetulnya. Kaf, ha, ya, ain, sod itu. Sebetulnya adalah sahabat yang harus dipahami. Kaf itu adalah tentang mulut kita. Tentang kaf. Ha adalah tentang napas kita. Kaf, ha, ya adalah tentang sama pendengaran kita. Ain adalah penglihatan kita. Sod adalah hati kita. Maka disitulah sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Maryam ayat pertama, itu yang bertanya Mas Ibrahim adalah kaf, ha, ya, ain, sod. Dan itu biasanya diamalkan juga suka dalam doa di TKN ya, kaf, ha, ya, ain, sod, semua ya. Sesungguhnya perjalanan dari kaf, ha, ya, ain, sod itu adalah mulutmu, napasmu, pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu. Maka sesungguhnya sod adalah pada bicara pada hati di sini ya. Tapi penglihatan tergantung juga apa pada hati. Pendengaran bagaimana kita menyadari ada tergantung juga pada hati. Kalam yang muncul tergantung juga pada hati. Napas yang keluar tergantung juga adalah pada di sini. Maka itulah dikatakan secara hakikat bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di mana? Di samping Ka'bah. Mereka dalam bahasa syariatnya Imam Mahdi itu akan muncul di samping Ka'bah di kota Mekah. Tadi semua. Tapi di manakah kota Mekah itu? Kota Mekah yang hakikat adalah pada dadamu, pada jantungmu. Itulah kenapa, di mana Abah bisa mengatakan kota Mekah yang sebenarnya ada di dadamu? Bukan di sana, bukan. Itu syariatnya. Ya, tapi jangan lupakan syariatnya, karena hidup ini selalu ada antara syariat dan hakikat. Tapi jangan terjebak di syariat, tapi hakikat juga harus dipercantik dengan syariat. Karena syariat itu packaging. Ya. Maka segala sesuatu sahabat, maka sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah harus dibungkus di semua ya. Tadi semua dikasih packaging. Maka packaging itu tergantung daripada seberapa mulia yang di dalam.
Kalau barang tanah, batu tidak usah pakai packaging, tapi emas, berlian adalah packaging tadi semua. Ya. Maka bicara kaf ha ya ain sod sesungguhnya adalah bicara tubuh. Sebetulnya juga bicara Israfil, Ijrail adalah karena kaf adalah sebetulnya adalah Israfil, mulutmu tadi. Kemudian apa namanya? Ha adalah Israel, napasmu. Kaf ha ya adalah merupakan Mikail, telingamu. Kemudian ain apa namanya? Mata, penglihatan Jibril dari semua. Tapi semuanya tergantung daripada disinilah Tuhan yang merupakan yang ada di Ka'bah. Sini Tuhan di dalam dadamu. Tuhan adalah inilah rumah Baitullah. Maka baginda Nabi bersabda, qalbul mu'min Baitullah. Dada seorang mukmin adalah Baitullah. Maka temukan oleh kalian Al-Mahdi hanya akan muncul, maka setiap orang punya Imam Mahdi. Sebetulnya. Maka jangan tunggu-tunggu Imam Mahdi syariat. Karena kamu tidak akan pernah bertemu. Sama jangan kau tunggu-tunggu kiamat kubro. Maka kata Abah, nanti kalian akan saksikan. Karena baginda Nabi bersabda tentang kiamat. Karena udah hampir 5 kiamat yang ditetapkan manusia. Termasuk suku Maya. Tahun 2012 lewat semua. Kata Abah, semuanya akan lewat. Termasuk juga kiamatnya orang Islam akan lewat. Jadi karena kalian salah memaknainya tadi semua, ya. Maka kiamat yang dikatakan kiamat ada, tapi adalah yang harus dipahami adalah syariat secara hakikat tadi semua, ya. Demikian pula Al-Mahdi, Dajjal juga harus kita pahami. Tadi, maka Abah membuat judul hari ini adalah ruh terpisah tapi tidak berpisah. Biar kita mengerti. Tadi semua, ya. Maka nggak usah mikirkan tentang kiamat kubro. Ya. Yang kalian pikirkan adalah kiamat sugro saja. Karena setiap orang akan mengalami kiamat itu. Nggak usah pikirkan Imam Mahdi yang akan nggak tahu kapan munculnya. Karena itu adalah sanepan semua. Tapi sebaiknya kau temukan Al-Mahdi di Ka'bahmu. Jadi dia ada berkata dalam beberapa hadis, Imam Mahdi itu akan muncul di Mekah. Di samping Ka'bah. Oh iya, inilah. Maka surat At-Tin menjelaskan, Watin wa zaitun. Watin adalah tubuhmu ini. Wa zaitun adalah jantung. Inilah Ka'bah. Wa zaitun, wa turisin, kesadaranmu. Bukit Turisin. Wa hadal baladil amin. Nah ini. Hadal baladil amin itu bukan Mekah. Inilah. Maka orang yang sudah menemukan Al-Mahdi. Bertemu dengan Al-Mahdi. Di Ka'bah jantungnya. Dia akan tentram, nyaman, bahagia. Dimanapun kamu berada. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka disinilah tadi kaf ha ya ain sod. Kaf adalah mulut, adalah Israfil, apapun tadi. Tapi disinilah kita harus mengerti siapa yang berkalam itu. Apakah mulutmu? Tidak. Maka disinilah kita harus memahami mana jiwa. Siapa yang sedih itu bukan ruh. Siapa yang suka menilai manusia itu bukan ruh, tapi si jiwa. Siapa yang selalu melihat baik dan buruk itu si jiwa, bukan ruh. Karena ruh tidak pernah memilih. Ruh adalah saksi yang bisu. Ruh adalah seumpama proyektor. Maka maka tubuh kita adalah layar film. Ruh proyektor. Seperti kamu menyaksikan adalah layar film tadi semua. Sementara proyektor adalah, maaf ya sahabat kalau Abah mungkin tidak sejam. Ini
apa namanya fisiknya, tapi tidak apa-apa. Berapa menit pun, berapa lama pun, Abah masih bisa, Abah akan bicara. Ya tadi semua. Ya, inilah indahnya hidup tadi semua. Pada saat kita sudah mengerti tentang hakikat hidup, tidak ada yang membuat, walaupun Abah sebagai manusia sakit di sini hari ini sekarang, tadi semua ya. Tapi tidak ada, kan aku hanya menyaksikan tadi semua, tadi semua. Tadi inilah sahabat ya tadi semua. Bahkan nanti buat teman-teman yang juga baru 2 hari aja Abah live, kemana Abah? Nggak usah, jangan jadikan beban. Kalau Abah sudah tidak live barangkali seminggu 2 minggu pasti Abah sudah nggak ada di bumi ini tadi semua. Secara dohir, tapi Abah ada di hatimu dimanapun kamu berada tadi semua, insya Allah tadi semua ya. Maka hidup ini tidak ada yang harus kita. Kalau kita sudah menjadi ruh, sudah menjadi penyaksi, kita ini bukan pelaku, kita bukan pemain. Tadi semua. Jadilah kita ini adalah, kalau sudah ruh, jadi proyektor. Hanya menyaksikan saja apa yang dilakukan oleh pikiran, akal. Yang suka nakal kayak monyet, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Ruh senyum saja, menyaksikan. Karena dia adalah proyektor yang tidak memiliki hak untuk menilai. Ruh itu tidak punya hak untuk memilih di semua. Seperti proyektor. Tugas dia diam saja di sudut, memancarkan, memainkan, dan tubuhmu ada sebagai layarnya tadi semua. Dia menyaksikan. Sehingga yang datang pada penglihatan padamu adalah bukan matamu, tapi datang dari proyektor. Proyektor lah, ruh itulah yang melihat. Ruh itulah pada saat dia datang ke matamu disebut basar. Ruh pada datang ke telingamu disebut sama. Dia hanya memancar saja. Adapun mendengar, kau memilih antara baik dan buruk, itu si jiwa. Nah itu. Apakah memilih pendengaran yang menurut hawa nafsunya, itu si jiwa. Apakah pandangan kamu itu memilih tadi? Karena ruh juga seperti cermin, sahabat. Cermin itu netral. Dia tidak berwarna, tidak berupa. Ya, cermin itu. Dia saksi abadi, ruh itu. Akan menyaksikan apapun yang datang pada apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau lakukan. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dan dia tidak mengambil manfaat daripada apa yang dilakukan oleh tadi si jiwa tadi. Mau si jiwa lagi bahagia, atau karena ruh seperti cermin, sahabat. Maka cermin itu mau bercermin orang yang jelek sekalipun, dia tidak akan membuat si cermin itu bahagia. Atau yang bercermin itu adalah orang cantik, tidak membuat juga sebaliknya dari sahabat. Karena ruh. Nah, kita ini harus pada pulang itu pada posisi itu. Tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada lagi sebagai sesuatu entitas yang diam, yang selalu tersumbung, yang dia lihat hanya zat Allah. Karena ruh itu hanya menyaksikan satu, zat Allah. Ya. Nah, sementara kita si jiwa, tubuh ini, layangan ini adalah, disitulah letak dirimu. Sebagai manusia apa kita ini? Ini yang harus dipahami tadi semua. Kalau masih banyak ngeluh, masih banyak sedih, masih banyak berontak, masih banyak menolak, berarti kita ini masih belum rela menjadi saksi, tapi kita ingin menjadi pelaku. Inilah persoalan. Maka kenapa Abah ajarkan takbiratul ihram? Ihram, karena kalau tidak bisa haram kamu sholat, haram kalau sholat kalau kamu adalah tidak mati, semua haram. Takbir Allahu Akbar, akbarkan Allah itu. Nah, si ruh, sahabat, karena dia seperti cermin, ruh itu. Siapapun yang bercermin kepada dia, yang baik gak berpengaruh pada dia, yang buruk gak berpengaruh pada dia. Koruptor bercermin, cermin itu tidak membuat berkenyit tadi semua. Atau kiai, syekh yang bercermin, cermin tidak berpengaruh. Itulah ruh. Ruh. Nah, nanti kamu kalau sudah ada pada posisi itu, walaupun nanti perbuatan kita ini disebut sesat oleh kebanyakan orang. Ya, memang kalau sudah sampai di sisi itu, Rasul mana yang tidak disesatkan?
Wali mana yang tidak disesatkan oleh manusia kalau sudah sampai pada posisi itu? Ya sahabat. Jadi bedakan. Maka dalam takbiratul ihram, ada munajat, ada ihram, mi'raj, munajat, tubadir. Tadi semua ya. Maka manusia bahagia tidak itu tergantung di sini. Kaf ha ya ain mim shad. Kaf ha ya ain mim shad. Shad ada dada. Inilah yang Allah juga ingatkan, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya. Nah ini karena ini akan berpengaruh kepada penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu semua. Nah, di sini. Ya. Kan tapi ingat, ruh itu bukan pada tubuhmu. Ruh itu adalah terpisah tapi tidak berpisah. Ruh itu terpisah tapi tidak berpisah. Ingat, ruhmu tidak pada tubuhmu. Terpisah tapi tidak berpisah. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka Quran menyebut kita bukan ruh, tapi jiwa. Ya. Nah disinilah letaknya bagaimana, kenapa kita harus mensucikan jiwa. Dan manusia di alam dunia oleh Allah didohirkan. Banyak yang jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Sehingga ada rumah sakit jiwa. Tapi sekarang banyak manusia yang sakit jiwa. Walaupun kelihatannya sehat. Tidak masuk ke rumah sakit jiwa. Tapi sebetulnya jiwanya sakit. Sahabat. Nah disitulah surga dan neraka kamu tergantung. Wahadal baladil amin itu tergantung. Bagaimana di sini. Maka Abah dari kemarin selalu bicara. Dada. Alam nasrah laka sodrok. Alam. Kenapa? Allah seolah-olah alam nasrah. Bukankah Allah menggunakan istifham, menggunakan alam. Semua. Istifham. Seolah-olah bertanya. Tapi Allah ingin menegaskan betapa pentingnya. Sodrok. Laka. Milik siapa? Kak. Tadi itulah kenapa. Di situ ada. Bahwa sodrok itu adalah objek maf'ul bih tadi semua. Nah, disinilah bagaimana tadi kahab adalah Israfil mulutmu, ha Israel hidungmu tadi. Kahab ha ya adalah Mikail telingamu, ya ain penglihatanmu, Jibril, maka 4 malaikat muqarrabun ini ada pada matamu. Tersambung di sini pada sod tadi semua. Robbi syrahli sodri. Nah ini tadi semua. Sod adalah dada semua ya. Orang yang bisa udah membereskan dibelah dadanya, yang sudah disucikan dadanya. Tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Disinilah. Nah bagaimana mensucikan dada? Abah sudah ajarkan dari zikir syariat, dari zikir ma'agoflatin untuk tubuhmu, masuk kepada zikir ma'ayakdotin untuk hatimu, kepada zikir hudurin ruh, itulah hudur ruh. Zikir ruh itulah zikir ma'ahudurin. Kepada zikir ma'agwaibatin, nah udah goib, sampailah zikir ma'musyahadah, menyaksikan. Nah itulah. Berarti kalau begitu yang menyaksikan itu ruh. Ruh itu saksi yang hebat. Ruh seperti cermin. Ruh akan menyaksikan siapapun yang bercermin. Kaca akan menyaksikan siapapun yang bercermin. Siapapun yang lewat di depan dia akan dipantulkan dengan sempurna oleh dia. Apapun yang lewat itu. Kalau yang lewat kucing, dipantulkan kucing. Kalau yang dipantulkannya itu adalah garong, maka cermin itu akan memantulkan garong. Disitulah ruh, sahabat. Maka nanti pada saat kamu sudah menjadi manusia ruh, sebetulnya sudah tidak lagi penghakiman. Tidak lagi baik dan buruk. Tidak lagi jadi sudah bebas dari Ya'juj wa Ma'juj. Tadi semua. Karena ruh itu sudah netral. Dia adalah seperti tadi kata Abah, hanya tugasnya sebagai proyektor saja.
Dia diam pada satu titik dan dia tidak bergerak, tidak mencari, tidak apa. Tapi yang bergerak adalah inilah tubuhnya sebagai layar untuk ruh menyaksikan. Basornya Tuhan nampaklah di mata kita. Bagaimana kita menggunakan mata ini? Maka sesungguhnya melihat bukan matamu, mendengar bukan telingamu, tapi samanya Allah. Itulah ruh memancarkan, ruh menyaksikan semua. Ya, maka kaf ha ya ain sad, sahabat. Itulah kenapa surat Maryam dibukakan. Bahkan dalam surat Maryam menjelaskan tentang beliau bisa mendapatkan rizki, makanan. Itulah kalau sudah mengerti kaf ha ya ain sad tadi semua. Bahkan disitulah kisah sampai Zakaria pun bingung kepada Maryam. Bagaimana cara engkau mendapatkan makanan ya Maryam di mihrabmu? Setiap aku datang, aku melihat hidangan. Ini syariat, sanepan, sahabat. Sebetulnya. Jangan kamu ambil arti mantuk lurusnya saja. Tapi harus diambil arti mafhumnya dari semua. Ya. Di sebalik nas ada mafhum nas. Inilah. Nah, tetapi di situ Allah ingin menggambarkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada Maryam. Siapapun yang sudah kaf ha ya ain mim sod, sesungguhnya dia akan sudah surga hidupnya itu. Tadi maka dikatakan surga itu baju tinggal pakai, makanan tinggal makan, apapun tinggal ada, apapun kena, semuanya serba ada. Apa yang ada di pikiran maka dia akan ada. Nah, sahabat, sesungguhnya itu nyata, itu bukan teori, tapi nyata. Ya, maaf, Abah sudah merasakan itu. Maaf, ya sahabat, itu semua. Ternyata apapun yang menjadi semua. Karena inilah kita harus, kenapa ya perjalanan ruh itu adalah dari dohir menuju batin. Batin nanti tingkatannya adalah lain. Jadi itu ya Mas Ibrahim, tetap kaf ha ya ain sod itu adalah sesungguhnya tentang ini semua. Maka Tuhan Abdul Qadir menjelaskan kepada kita, lihatlah cahaya Tuhan dengan dua runcuk. Itulah di sini, karena engkau akan menyadari itu. Kau tutup mata dohirmu, maka disitulah penglihatan Jibril. Kau tutup, kau dengarlah suara Tuhan dengan dua jempolmu. Semua. Inilah Mikail. Inilah hakikat ya. Inilah hakikat kaf. Inilah hakikat ha. Inilah hakikat ya. Inilah hakikat ain. Harus tersambung kepada sod. Kaf ha ya ain sod. Ini sod, dada. Ya. Maka siapapun yang sudah dibelada, maka kata dalam Al-Quran, maka kata Allah adalah man dakhalahu sya. Nah itu man dakhal. Man di situ siapa man? Siapa? Si mannya itu siapa? Tadi alam nasroh laka sodrok. Lakanya itu milik siapa ketenangan itu? Laka. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sodrok itu kan apa namanya kita. Nah, siapapun yang dibelahkan dadanya, maka dia siapapun yang sudah membelah dadanya, maka dia akan berhak atas kebahagiaan itu. Tadi semua laka sodrok tadi semua. Ya. Nah ini ya sahabat tadi semua. Maka disinilah penting dada. Nabi sudah berkata dada. Ya, karena juga memahami tentang dada, memahami tentang bagaimana proyektor itu terpancar. Maka disinilah cerminnya adalah pada kaukabun duriyun yukodumin sajarotin mubarakah. Inilah. Di sini ada bintang. Kaukabun adalah matahari, bintang. Kaukab itu bintang. Kaukabun duriyun ada permata. Ayo semua di sini.